kasih-Nya besar pada kita, cawan murka-Nya diminum anak-Nya, belenggu dosa tiada lagi kuasanya, terbukalah jalan selamat jiwa kita. Puji syukurku menyembah-Mu, dari kemuliaan-Mu Tuhan Kau memanggilku. Genapkanlah rencana-Mu Tuhan, pimpinlah hidupku. Selamat sore. Saat ini kita akan menyaksikan live dari Putri Duyung Cottage Ancol, Jakarta. Penampilan berikut ini. Selamat menyaksikan. Dream on the journey of the narrow road. Before us lie away, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their life is sparing testament, the blood-sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those whose win for us. Let us leave those behind us, the heritage of faithfulness passed on through godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave them to believe, and the love we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Kita sama-sama berada dalam acara Kick. Oke.
Terima kasih karena berkat saudara sekalian seluruh Indonesia, rating kami tetap teratas. Baik, kita punya jargon dulu malam ini, harap diikuti sesuai dengan tema kita. Kalau saya katakan menekuni panggilan hidup, saudara katakan jadi teladan, tetaplah setia. Bisa? Menekuni panggilan hidup, kurang. Kalau begitu nggak bisa setia nanti. Menekuni panggilan hidup. Baik, itu jargon kita malam ini, dan itu juga yang akan kita saksikan melalui 3 narasumber terpilih, terpercaya, dan setia. Kita sama-sama akan menyaksikan footage berikut untuk narasumber yang pertama. Sambut bersama-sama Bapak Jonathan Parapak, kami persilakan. Selamat malam Pak, terima kasih sudah memenuhi undangan hadir di Kick Alex malam ini. Silakan Pak. Oke, silakan duduk Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja malam ini ya. Tidak usah takut. Semua dapat bagian, nanti saudara juga boleh bicara. Pak, kalau lihat sosok Pak Jonathan ini, kami yang muda ini suka merasa malu Pak. Sampai usia seperti ini, Bapak terus berkarya. Boleh Pak cerita sedikit latar belakang dan apa yang Tuhan siapkan dalam diri Bapak sejak Bapak mungkin waktu dulu kenal Tuhan, lalu bertumbuh di dalam Tuhan, seperti apa? Silakan Pak. Siapa bilang saya sudah tua? Apalagi saya Pak. Jadi kalau bangsa galak 2 hari yang lalu mengatakan yang sudah lanjut usia, saya kaget siapa ya yang lanjut usia gitu. Tapi kembali kepada apa yang ditanyakan tadi, saya selalu mengatakan hanya karena kasih karunia Tuhan, by grace alone. Karena kalau saudara-saudara yang sudah baca barangkali di media mengenai perjalanan hidup saya, mana mungkin seorang yang dulu gembala kerbau bisa jadi sekolah di luar negeri. Mana mungkin seorang yang punya hanya 1 baju waktu masih di desa, Tuhan izinkan menjadi, tadi dikatakan, direktur utama Indosat. Mana mungkin orang yang tidak pernah berpikir keluar dari desa pernah menjadi mendunia hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan saya selalu mengatakan umur itu tidak relevan, tetapi yang paling relevan adalah bagaimana kita menerima dan tadi dikatakan dan setia kepada panggilan Tuhan. Perjalanan-perjalanan yang sulit Tuhan bukakan jalan. Saya kira kita belajar tentang cerita dari Yusuf yang banyak sekali mirip dengan cerita kehidupan saya. Tapi kembali kepada inti pokok tadi, ini panggilan hidup yang bagaimanakah? Nah, saya pada umur yang masih muda ini mikirnya terjadi perubahan. Waktu saya di desa nggak ada panggilan hidup.
waktu Tuhan menjamah saya di Australia, mulai berpikir panggilan hidup itu adalah nanti berkarya untuk bangsa dan negara. Jadi mau mengadakan pembaruan-pembaruan. Tetapi sesudah mendalami firman Tuhan, saya menyadari panggilan hidup yang paling penting dan primer adalah bagaimana saya bisa menjadi seperti Kristus. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, itu saya kira panggilan hidup yang primer. Baru kita mulai melihat juga ada lagi yang nggak pernah dibicarakan sebagai panggilan hidup. Di sini ada seorang yang masih muda dan cantik. Wow, Istri saya ada. Tepuk tangan dong. boleh ibu berdiri bu, biar boleh dikenal ini istri dari Bapak Jonathan Parapa. Terima kasih ibu. Ya, mengapa saya sampaikan? Karena suka dilupakan bahwa panggilan hidup penting situ adalah dalam keluarga. Ya. Sehingga dengan demikian kita harus bicara soal panggilan di dalam godly family. Ya. Dan itu saya kira penting. Nah, baru yang ketiga, jadi kalau saya lihat seratanya, ini panggilan untuk pribadi, panggilan dalam keluarga, baru panggilan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan itu akan mengarahkan kita kepada profesi. Saya baru menyadari tentang hal ini pada waktu saya di universitas di Australia. Sehingga saya suka bertanya kepada istri saya, pengamatan dia sungguhnya apa sih panggilan utama dari talenta yang Tuhan berikan kepada saya? Dia selalu mengatakan mungkin yang paling kelihatan adalah Tuhan menginginkan saya supaya bisa jadi tanda kutip gembala. Dulu gembala kerbau, tapi juga gembala manusia atau jadi pemimpin lah. Kalau boleh dikatakan. Sehingga ya ini salah satu yang saya percaya Tuhan panggil bagi saya bagaimana mempengaruhi and impacting lives. Ya bagi kemuliaan Tuhan. Dengar-dengar gini Pak, kalau di Australia dulu di Tasmania Bapak ambil jurusan apa? Saya belajar jurusan elektro, jurusan teknik. Tapi dengar juga Pak, pernah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Pak? Ya, pernah hampir jadi dokter, begitu Pak ya. Tapi karena disinilah saya katakan bagaimana Tuhan menuntun, ya sehingga pada saat-saat kita mencari apa yang Tuhan inginkan, Tuhan akan buka jalan. Ya sama dengan dia membuka jalan bagi Yusuf. Dan itu saya percaya. Kalau misalnya balik ke belakang, di manakah saya mulai melihat apa yang Tuhan inginkan dari saya? Saya belajar teknik, dan Tuhan izinkan memang sampai ya setinggi-tingginya saya belajar. Ya sampai saya pernah jadi ketua Dewan Gubernur organisasi satelit dunia, jadi pernah mengatur dunia lah kalau boleh dikatakan. Ya, sehingga saya mendapat doktor honoris causa karena keteknikan. Jadi diakui. Tapi apakah itu yang terpenting? Bagi saya itu adalah ya biasa-biasa saja. Yang saya rindukan adalah tadi slogannya setia kan? Iya Pak. Saya ingin dan berdoa supaya setia sampai akhir. Dan karena itulah sekarang ini termasuk bagi yang muda-muda, di dalam Alkitab nggak ada istilah pensiun. Coba ada yang ketemukan istilah pensiun di Alkitab? Tidak ada kan? Jadi bagi orang yang terpanggil, jangan pernah bicara saya pensiun dari pelayanan bagi Tuhan. Karena itulah saya kira kita berbicara dipanggil untuk kemuliaannya pada berbagai tahapan-tahapan kehidupan. Nah, kalau bicara tahapan kehidupan nih Pak, Bapak dari pernah jadi direktur Indosat, lalu kemudian jadi sekjen Parpostel, itu kan berarti masuk dalam birokrat Pak. Lalu kemudian Bapak saat ini jadi rektor Universitas Pelita Harapan. Bagaimana Bapak melihat tahapan hidup ini? Kapan Bapak yakin kayaknya mesti pindah? Ini sudah bagian saya selanjutnya. Gimana Pak? Saya sekali lagi mengatakan
hanya karena anugerah Tuhan, by grace alone. Saya tidak pernah melamar sedikit pun untuk jadi presiden direktur dari Indosat. Itu tidak pernah, ya lobby, tidak pernah ini dan sebagainya. Saya yakin itu karena karunia Tuhan. Saya tidak pernah bercita-cita mau jadi sekretaris jenderal, memimpin departemen, apalagi bukan pegawai negeri. Iya. Jadi saya adalah orang yang tidak banyak di Republik. Yang di pegawai negeri kan langsung jadi top Karir Pak ya, langsung naik. jadi sekjen. Dan pada waktu itu sebelumnya Bapak waktu di Direktur Indosat, ini perusahaan pertama di Indonesia yang go public Pak. Betul ya. Wow. Jadi saya baru saja, ya salah satu tugas saya sekarang hari ini, saya juga komisaris dari Siloam Hospital. Iya. IPO hari ini. Ini bukan jualan saham gitu ya. Tapi boleh Pak cerita sedikit. ya betul. Ya Indosat kita doakan. Ini juga panggilan. Iya. Pada waktu saya diminta jadi direktur utama Indosat, saya menyatakan ke Pak Sumarlin, saya bersedia Pak kalau Republik minta, tetapi jangan pernah saya diminta untuk korupsi, jangan pernah saya mau diminta untuk nyogok, itu tidak akan pernah. Wow. Sehingga kita mengeluarkan surat, saya minta direksi kepada semua supplier Indosat, kepada semua yang berkaitan dengan Indosat, siapa yang memberi hadiah, siapa yang memberi komisi, siapa yang memberi kickback, langsung didisqualify. Dan puji Tuhan, dalam waktu yang relatif singkat, Indosat termasuk perusahaan terbaik ya di Indonesia, di BUMN. Itu kembali karena kasih karunia Tuhan. Iya, terima kasih Pak. Oke, kita buka kesempatan langsung bertanya. Saya minta 3 orang pertama. 1. Ada lagi yang mau bertanya? Langsung angkat tangan 3 orang. 2. 1 lagi. Yang sudah 3, silakan berdiri. Silakan yang semua yang angkat tangan tadi berdiri. 3 orang, jadi silakan mic-nya langsung diserahkan. 1 lagi di belakang. Mungkin di belakang lebih. Oke, silakan bisa ditanyakan ke Pak Rapak. Terima kasih buat Kak Moderator, Kak Alex. Saya ingin tanyakan begini Pak, di umur Bapak yang masih sangat muda ini, Bapak mengatakan tadi, saya ingin tanya begini Pak, bagaimana Bapak menjaga api itu tetap ada begitu, api untuk melaksanakan visi Tuhan? Bagaimana Bapak tetap menjaga api untuk melaksanakan visi Tuhan itu selalu ada? Tidak jarang Pak, ketika mahasiswa atau camp begini, kami semangat, api itu selalu ada. Tetapi ketika menjalani dunia alumni, begitu banyak tawaran, begitu banyak jatuh, pasti akan kehilangan visi itu. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana Bapak tetap menjaga api itu tetap ada untuk melaksanakan visi di tengah hidup Bapak? Terima kasih Pak. Thank you. Pertanyaan singkat jelas. Oke, yang kedua. Untuk Bapak Jonathan, nama saya Denis dari Jakarta. Ingin menanyakan bagaimana Bapak punya panggilan untuk mau kembali ke Indonesia dan mendirikan persekutuan di Indonesia gitu. Mengingat bahwa di Indonesia pada masa itu juga masih di top di Australia gitu, lebih makmur kalau terus dapat kerja di Australia gitu. Bagaimana Bapak punya panggilan yang yakin untuk kembali ke Indonesia? Bisa. Terima kasih. Thank you. Ketiga, silakan. Tolong mic-nya, panitia. Lari ke belakang, panitia mesti lari biar cepat. Ini kick Alex, di kick lari. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Pertanyaan saya singkat saja. Apa prinsip utama di dalam hidup Bapak sehingga Bapak bisa menjadi yang seperti sekarang ini? Itu aja. Thank you. Baik Pak, silahkan. Masalah menjaga api, kenapa tetap di Indonesia dan prinsipnya apa? Baik, Tuhan menjamah saya di Australia. Dan di dalam jamahan itu saya lagi lihat Pak Huayung tidak ada sini. Tadi saya cerita, Pak Huayung itu adalah junior saya. Iya, beliau cerita. Pada waktu pertama kali datang ke Australia, kami jemput di airport dan pertama kali makan di Australia itu di flatnya Ibu Her. Ya, jadi waktu itu dan itu sehingga tiap hari Sabtu kita mengadakan PA untuk itu. Nah, ada kaitannya dengan pertanyaan itu.
Di sanalah panggilan itu betul-betul semakin mantap, semakin kokoh di dalam diri saya. Pada saat itu kami mengadakan PA biasa saja.